5 hari sisa perjalanan tahun 2025, sebaiknya lebih hati-hati. Hingga pergantian tahun nanti, jangan lepas kewaspadaan, karena bencana bisa datang kapan saja lewat cara apa aja. Banjir yang belum mereda di Sumatera, datang susul menyusul. Setelah banjir, ternyata banyak bencana alam yang selama ini luput dari prediksi. Mulai dari gelombang tinggi, gempa, hingga gunung meletus adalah ancaman nyata. Sementara itu, munculnya fenomena-fenomena alam yang aneh-aneh menjadi pertanda bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang sulit. Tapi benarkah tahun depan juga menjadi tahun pembebasan? Apa makna di balik peristiwa bermunculannya situs kuno yang hilang? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. 1 bulan pasca banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh, kondisi masyarakat masih serba memprihatinkan. Tapi yang lebih mengerikan adalah ancaman bencana alam yang belum benar-benar mereda. Aceh yang baru berbenah bahkan sudah harus menghadapi banjir susulan yang tak kalah parah. Itu sekaligus mengisyaratkan bahwa banjir Sumatera belum bisa berakhir. Setelah Sumatera, banjir akan mengalir hingga ke Jawa dan pulau-pulau lain di timur Indonesia. Apa boleh buat, tidak hanya banjir yang berbahaya. Ahli spiritual Velin Ratu Ayu melihat akan ada pusaran angin hingga gelombang tinggi. Setelah bencana di Sumatera, masih aku melihat di sini ada gelombang angin, dan ini pusaran anginnya ini terus menuju ke arah selatan. Dari arah selatan ini akan berdampak ke daerah pesisir, daerah Jawa Selatan, dan aku melihat di sini daerah yang akan rawan adalah daerah Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan aku melihat di sini ada gelombang angin yang sangat kencang dibarengi dengan gelombang air. Kalau dibilang tinggi tidak, tapi ini hampir menyeluruh. Dan yang aku lihat juga di sini akan diakhiri di daerah Jawa Barat dan Jogja, barengan dengan adanya gelombang air ini nanti juga akan mengepung Indonesia ya. Banjir memang belum akan mereda. Sumatera yang belum pulih dari banjir bandang akan terus dilanda banjir secara periodik. Sumatera berubah menjadi pusat banjir yang sulit diatasi, tapi jangan hanya fokus pada banjir, sebab bencana-bencana lain juga mengintai. Nanti, setelah banjir mereda, bencana dengan unsur api akan datang menggantikan. Bukan sekadar api, karena ini api yang berasal dari perut bumi. Pemicunya adalah gunung meletus di sejumlah titik di Pulau Jawa. Hati-hati dengan gunung meletus. Dan setelah adanya banjir ini akan dilanjut dengan adanya api. Ini yang berasal dari beberapa gunung Merapi yang akan meletus di Indonesia dan bergantian. Aku melihat juga di sini akan ada situs-situs dari kerajaan lama yang akan muncul, dan ini juga akan membentuk suatu piramid. Maka di situ juga akan ada perputaran yang dataran menjadi lautan, lautan menjadi dataran. Kejadian buruk bisa melewati 1000 cara, dan itulah yang akan terjadi di tahun 2026. Fenomena langit yang selama ini jarang terjadi, tiba-tiba datang membawa kabar buruk. Salah satunya, munculnya gelombang tinggi serta pusaran persoalan yang tidak mudah diatasi. Ekosistem alam memang mengalami perubahan besar-besaran, sehingga segala yang mengejutkan bisa dengan mudah terjadi. Wilayah Kepulauan Nusantara yang beriklim tropis rupanya akan menaglami musim salju.
Bukan musim permanen melainkan akibat salah musim yang sangat parah. Belum lagi masih ditambah fenomena wabah yang bisa sangat berbahaya karena munculnya di tengah gempuran berbagai bencana alam. Tahun akan diwarnai dengan berbagai macam penyakit, wabah penyakit baru, yang aku duga ini juga sangat menakutkan. Yang aku melihat di sini, perekonomian juga akan jatuh. Akan ada beberapa fenomena alam juga di sini yang aku lihat. Masih dengan gemuruhnya angin, ada kegelapan, perputaran waktu yang lebih cepat. Di tahun depan juga di sini aku melihat akan ada fenomena lain di langit yang akan lebih sering. Kita akan melihat ini semacam gelombang pusaran, tapi sebenarnya pusaran ini adalah suatu benda yang memang berputar. Benda ini juga bergerak. Kalau aku lihat benda ini juga yang akan mengawasi wilayah bagian Indonesia, karena ini adalah berkaitan dengan cuaca yang ekstrim. Ada penciptaan suatu iklim baru. Kita akan mengalami di mana akan ada beberapa fenomena salju di wilayah Indonesia, Papua, Bogor, Depok, Bali. Tidak hanya bencana alam yang bisa memberikan ancaman, tapi juga ketamakan umat manusia dalam merampas segala yang bukan haknya. Tahun depan, semua perlu waspada karena memang tidak hanya bencana yang akan datang. Pengaruh asing juga mulai berdatangan membawa dampak yang buruk. Sementara itu, dalam waktu yang sangat dekat setelah pergantian tahun, ada bencana yang tak disangka-sangka. Bencana ini melanda hampir semua wilayah, mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Dalam waktu dekat, aku melihat di sini wilayah Banten, Lampung, Jambi, lava gunung meletus, angin, pusaran angin kencang menyapu wilayah sebagian Banten, Lampung, Jambi, Sulawesi. Air meluap. Akan ada beberapa desa yang akan tenggelam. Wilayah Kalimantan, Kalimantan akan dikepung oleh air. Lihat di sini gelombang, pusaran, api. Akan ada satu desa yang akan terbakar di Kalimantan, Papua, banjir, kebakaran, perang antar suku, kelaparan, konflik. Wilayah Aceh akan banyak dikunjungi. Kulit putih memicu konflik bukan hanya terhadap masyarakat, tapi ini juga memuncak pada pemerintahan. Tahun 2026 yang segera datang ternyata menjadi tahun pembebasan. Banyak yang dibebaskan, terutama yang berhubungan dengan semesta. Hingga 5 tahun ke depan, proses pemulihan terus dilakukan, sehingga banyak fenomena alam yang kadang terasa aneh.
Salah satu yang aneh adalah munculnya benda-benda langit yang selama ini tersembunyi di balik misteri semesta. Gerhana bulan dan gerhana matahari yang akan terjadi di tahun depan bukan semata peristiwa alam, melainkan sebuah sinyal untuk mempersiapkan diri menghadapi banyak kesulitan hidup. Tahun 2026 adalah tahun pembalasan. Kita masih belum selesai sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau aku lihat di sini banyak kerusakan-kerusakan. Bencana alam ini pastinya akan menyebabkan kerusakan bukan hanya terhadap manusia, tapi ini juga terhadap ekosistem dan juga terhadap perekonomian. Nantinya kita akan sering melihat fenomena-fenomena yang aneh di tahun 2026. Dan tanda-tandanya adalah dengan adanya gerhana matahari, gerhana bulan. Tahun 2026 banyak fenomena alam yang aneh. Tapi benarkah setelah banjir akan datang wabah penyakit yang mengerikan? Bulan Desember tahun 2025, yang usianya tinggal beberapa hari lagi, ternyata masih berada di bawah ancaman bencana alam. Setelah Aceh kembali diterjang banjir, beberapa daerah di Sumatera juga akan mengalami hal serupa. Banjir bandang yang terjadi sebulan lalu memang belum akan berakhir. Sumatera masih butuh waktu sangat panjang untuk pulih dari dampak bencana. Tapi nyatanya, hingga saat ini bencana demi bencana masih menjadi ancaman serius. Masih di dalam bulan Desember ini, karena masih banyak hutan yang ditebang pohon-pohon itu Bang, dan saya melihat ada kecerobohan masyarakat setempat. Habis banjir, terbitlah wabah. Hati-hati menjaga diri, terutama pasca bencana banjir melanda banyak wilayah. Beberapa daerah yang selama ini menjadi langgapan banjir akan diterjang air besar. Sementara wilayah-wilayah yang selama ini dikenal jauh dari banjir, tiba-tiba akan dikepung oleh air. Mulai dari Sumatera hingga Pulau Jawa, banjir akan datang secara merata. Banjir masih menghantui masyarakat di Sumatera dan Pulau Jawa. Saya merasakan seperti ada wabah penyakit nanti Bang. Hampir merata ya Bang ya, di Pulau Jawa dan Sumatera Bang. Tidak hanya wabah penyakit, memasuki pertengahan tahun depan, akan ada kejadian-kejadian mengejutkan yang berhubungan dengan api. Bukan hanya kebakaran yang ditimbulkan oleh api, tapi juga terbakarnya emosi publik. Dan ini yang jauh lebih berbahaya karena dampaknya bisa lebih luas. Gambaran warna merah yang dilihat Roy Pradana juga mengisyaratkan kehati-hatian agar tidak mudah terpancing api emosi. Tahun depan sekitar hampir pertengahan tahun depan Bang, karena saya melihat nanti akan ada, saya melihat gambaran tuh berwarna merah seperti api Bang, kebakaran Bang. Banyak yang terjadi kebakaran yang ada di Pulau Jawa. Tahun ini adalah tahun yang berat. Banyak bencana bahkan hingga di penghujung 2025 ini. Tapi ternyata tahun depan juga masih banyak fenomena alam yang membuat hidup semakin berat. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut Was-Was Sebeum menyaksikan Was-Was. Di tengah suasana bencana yang membuat beban hidup bertambah berat, ternyata masih saja ada tangan-tangan jahat yang memanfaatkan situasi yang tak terkendali. Tidak hanya di Sumatera, suara-suara provokasi juga terdengar di mana-mana, termasuk di Pulau Jawa yang membuat masyarakat semakin resah. Berada di bawah naungan Shio Kuda Api, tahun depan memang harus selalu pandai mengelola emosi agar tidak terhasut provokasi. Tapi celakanya,
Tidak banyak yang mampu mengendalikan diri, sehingga demo-demo yang keras bakal sering terjadi di tahun 2026. Tanda-tanda tahun yang berat agaknya dirasakan Roy Pradana meski tidak seluruhnya diucapkan. Ia hanya berkali-kali menyampaikan pesan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tidak cukup sekali Roy menyebut agar kita memohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Ajakan itu seolah mengisyaratkan bahwa bencana yang akan datang sulit diatasi tanpa pertolongan Tuhan. Tapi semogalah kita semua bisa terhindari dari segala musibah. Mungkin kita tetap meminta pada Yang Kuasa supaya kita terlindung dari musibah-musibah yang musibah alam ya Bang ya. Kita meminta supaya kita tetap terlindungi dari musibah tersebut. Berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar selamat dari segala bencana alam memang belum menunjukkan keramahannya hingga saat ini. Padahal sudah menjelang akhir tahun 2025. Bencana yang melanda Sumatera belum pulih karena para korban masih berada dalam ancaman bencana-bencana susulan. Kehidupan yang baik di tahun depan sepertinya juga masih penuh misteri. Sebab potensi kejadian-kejadian alam masih sangat besar. Kini, hanya doa dan permohonan perlindungan Tuhan yang bisa diandalkan sebagai penyelamat. Mudah-mudahan setelah pergantian tahun nanti ada harapan yang bisa diresapi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was